Kita sekarang bincang-bincang di forum ilmu kepolisian nih bersama Pak Wahyu sama Pak Ilham Prisgunanto. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan ilmu kepolisian ke depan. Ini kan beliau-beliau ini dosen di PTIK atau Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK. Nah, Pak Wahyu dan Pak Ilham ini sudah lebih dari 20 tahun ya mengajar di PTIK ya. Nah, ini beliau punya pengalaman yang panjang sehingga beliau paham akan perkembangan ilmu kepolisian. Ini saya mulai dari Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini beliau juga anggota Kompolnas, tapi tentunya punya suatu pemikiran untuk ke depan ilmu kepolisian itu bagaimana sih sebetulnya yang untuk bisa antara yang aktual, isu penting, konsep teori, dan bahkan juga implementasi termasuk studi kasus ini bisa dikembangkan. Ini misalnya ilmu kepolisian itu kalau kita perhatikan, kita dalami, kita pelajari itu kan sebetulnya intinya membahas mengenai bagaimana dengan produk-produk ilmiah bisa membantu kegiatan-kegiatan yang secara empirik dalam aktivitas kepolisian. Sehingga banyak ilmu digunakan, tetapi harus semuanya menuju ke satu rumusan bahwa tujuan utama ilmu sosial yang sering banyak disebut peradaban, tapi menurut saya betulnya polisi itu punya tanggung jawab bagaimana mendesain adanya keteraturan sosial. Keteraturan sosial itu didesain dengan tugas pokok Polri melalui pemeliharaan Kamtibmas, lalu penegakan hukum, kemudian secara filosofis dengan perlindungan, pengamanan pelayanan. Itu sebetulnya kan desainnya sehingga ketika keteraturan sosial itu muncul, orang pasti akan beradab. Ketika beradab pasti menghormati kepada norma-norma yang berlaku termasuk hukum. Ilmu kepolisian harus bisa masuk ke sana. Artinya ilmu kepolisian itu harus bukan hanya sekedar memberikan kajian-kajian akademik, tapi juga bisa menjadi sarana untuk memperjelas dan memberikan pencerahan tentang bagaimana penyelesaian pemolisian melalui kaidah-kaidah akademik. Kaidah akademik itu kan selalu prosesnya diawali dengan ada bentuk penelitiannya, kemudian ada perumusannya, sampai kemudian menjadi teori-teori ya. Teori-teori ini kan awalnya selalu kan dari empirik. Itulah yang kita kadang-kadang lupa bahwa Indonesia ini kan kaya dengan berbagai macam hal yang sangat dinamis ketika bicara kepolisian. Artinya bahwa belajar pada ilmu kepolisian tidak hanya di kelas, tidak hanya belajar konsep teori, tapi juga belajar yang berkaitan dengan kejadian aktual, studi kasus, problem solvingnya, dan inovasi-inovasi pada pengembangan pemolisiannya. Gitu ya kira-kira Pak Wahyu ya. Nah Pak Ilham, ini kan konteks ilmu kepolisian ini menurut Pak Ilham itu harus dikembangkan yang seperti apa? Karena tadi sudah dikatakan konsep teori, juga belajar tentang studi kasus, kejadian-kejadian yang empirik yang menjadi perhatian publik, dan juga kaitannya dengan masalah pemecahan masalah serta pengembangan pemolisiannya. Karena policing itu menurut saya juga banyak sekali. Nah ini pemikiran Pak Ilham apa? Kalau menurut saya tentang ilmu kepolisian, Pak, memang ilmu kepolisian itu sesuatu yang bukan menurut saya, tapi dalam kajian-kajian ilmiahnya itu kompleks, banyak dari berbagai sisi. Nah, yang ketika banyak beberapa aliran muncul dari interdisipliner, multidisipliner, kemudian ada lagi yang membentuk lagi satu lagi yang saya tahu ada buku putih yang mengatakan ilmu kepolisian yaitu kepolisian itu sendiri, sehingga ini memberikan warna ya, bukan berarti memecah-mecahkan, tapi memberikan warna dan memberikan sinyal kepada penerus ya untuk merumuskan ilmu kepolisian yang sesungguhnya. Nah, kalau berangkat dari pertanyaan mau kemana sih ilmu kepolisian? Menurut saya karena saya ini adalah orang komunikasi, jadi saya bisa mengatakan yang menjadi fokus utama berkaitan dengan konteks-konteks digital. Misalnya. Kenapa? Karena ini peradaban yang akan kita masuki saat ini.
virtual digital menurut saya adalah sesuatu yang sangat urgent. Jangan sampai ketika ilmu kepolisian itu tidak bisa mewadahi ini, maka ilmu kepolisian dianggap sesuatu yang kuno. Dan apalagi polisinya itu sendiri. Jadi kalau menurut saya yang perlu dikembangkan habis, kalau kita ngomong ilmu kepolisian, berarti dasar dan paradigm yang baru terhadap digital policing yang baru. Saya setuju yang dikatakan Pak Wahyu tadi, yang dikatakan kepolisian. Jadi gini, sayangnya ketika kita ngomong tentang ilmu kepolisian dan kita ngomongin tentang kerja kepolisian yang ansih, banyak orang lebih meletakkan pada penegakan hukumnya, tapi ketika berbicara soal pencegahannya tidak ada sama sekali. Yang sangat kelihatan sekarang adalah bagaimana penanganan COVID. Saya sebagai orang komunikasi sangat menyayangkan kenapa sih COVID itu tidak ada konteks komunikasi intelijen di dalamnya. Jadi kalau saya digital intelligent communication itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi tidak perlu mengajar konteks PSBB, tapi yang harus pantau adalah bagaimana komunikasi ini bisa memetakan jaringan-jaringan di mana orang itu terkena COVID. Jadi kalau menurut saya bisa dipetakan dan itu kerja polisi. Artinya membuat model, gitu ya? Membuat model karena inti daripada humanisme, inti dari birokrasi, inti administrasi pun pada human relation. Pada untuk memanusiakan, mengangkat harkat dan martabat manusia. Ini era digital, artinya e-policing harus juga menjadi bagian penting untuk pengembangan dan tentu membangun cybercop. Nah, tadi dikatakan bahwa era pandemi. Kalau menurut saya ini adalah suatu gangguan keteraturan sosial yang melalui sistem biologi. Nah, karena virus ini bagian dari biologis, ini perlu yang kita pikirkan mengembangkan forensic policing. Bukan sekedar hanya, sekarang kan ada conventional policing, tadi Pak Ilham mengatakan ada digital, perlu e-policing, tapi sekarang juga memerlukan pemikiran membangun forensic policing. Nah, forensic policing sendiri kalau menurut Pak Wahyu ini bagaimana kita di dalam lembaga pendidikan ini mengajarkan, menyiapkan, mentransformasi bukan hanya sebatas pada cybercop, tapi juga polisi-polisi yang mampu menghadapi berbagai permasalahan, khususnya sekarang di forensik, karena mungkin sekarang serangan dari biologi, bisa saja masalah kimia, bisa saja masalah nuklir, bisa saja masalah-masalah lain yang kaitannya dengan bagian ilmu forensik tadi. Pak Wahyu, monggo silakan pendapatnya. Jadi begini, karena kita bicara mengenai ilmu kepolisian yang bicara mengenai soal dinamika manusia, maka perkembangan itu harus diikuti. Sekarang ini era digital, ada e-policing, ada intelligent communication. Ini kan dinamika yang harus diikuti. Artinya ilmu kepolisian itu tidak bisa statis, dia akan berkembang terus. Nah, ketika kemudian terkait dengan pemolisian, maka dia akan terkait dengan ciri khas atau ciri polisi, yaitu bagaimana menjelaskan atau membuat terang suatu masalah atau suatu kasus. Disinilah bentuknya forensik. Forensik ini kan bicara mengenai bagaimana autentifikasi suatu kejadian, suatu masalah atau suatu kasus. Dan sehingga kalau keteraturan sosial yang dihajar secara forensik ini kan kalau menurut saya ini boleh dikatakan seluruh dunia terdampak nih. Kadang-kadang kan kita melihat ada tulisan pemburu COVID, bagaimana memburu COVID, polisinya juga terpapar. Ini kemarin ada pertanyaan bagaimana melawan COVID, polisinya juga juga girap-girap terhadap masalah COVID. Artinya penyiapan forensik policing ini tidak sebatas kepada lapor. Artinya kalau tadi dikatakan Pak Wahyu dinamis, merubah suatu paradigma baru, suatu cara ya. Artinya menyiapkan orang-orang yang ahli, orang-orang yang paham terhadap masalah forensik. Karena kan mau tidak mau konvensional juga penting, cyber penting, tapi sekarang perlu kita memikirkan forensik policing ini. Nah, jadi sekarang harus ini, Pak Anda harus secara komprehensif karena perkembangan ilmu sekarang ini forensik itu sudah berkembang, ada psikologi forensik, ada finance forensik, kemudian ada antropologi forensik dan macam-macam. Nah, semua harus mengarah kepada kinerja atau
apa sebetulnya fungsi dari kepolisian. Berarti perlu ada pembelajaran atau mata pelajaran yang berkaitan dengan forensik policing. Iya. Dan supaya kita paham. Sekarang memang yang dikenal masalah pandemi, orang ada COVID. Nah sekarang tapi ternyata Pak Wahyu mengatakan ada psikologi, psikis kita juga kenal loh, ini orang ketakutan. Bagaimana polisi akan menolong, melayani orang kalau polisi sendiri tidak siap. Nah ini Pak Ilham tadi komunikasi atau membangun intelijen yang seperti apa yang ingin disampaikan? Betul, kalau menurut saya sebenarnya konteks forensik sebenarnya ini menarik ya, karena forensik ini kan bagaimana menegakkan keadilan dengan bukti-bukti yang nyata Pak sebenarnya. Itu sebenarnya forensik. Nah kalau misalnya kita ngeliat forensik adalah kalau misalnya inti dari yang saya ingin bicarakan konteksnya adalah data sebenarnya. Berarti membangun big data, Betul. tapi juga polisinya siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang karena masalah yang tergantung Ya. apa yang menjadi bagian forensik tadi ya. Ya. Nah artinya kita semua juga perlu memikirkan bahwa kurikulum di ilmu kepolisian ini jangan itu terus, Betul. bukan hanya copy paste dari tahun ke tahun, tetapi Betul. memang harus berkembang karena ada salah satu dasar ilmu kepolisian mempelajari isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Betul. Nah isu-isu penting inilah mungkin masuk dalam Kapitas Lekta Betul. atau apa saja sehingga lebih luas untuk bisa memberikan satu pelajaran, pembelajaran atau mungkin program pemikiran dan penelitian-penelitian yang bisa dilakukan. Nah sekarang ini Pak Wahyu lagi nih, Pak Wahyu, kita nih sekarang anak-anak ini perlu membuat atau menulis di jurnal. Nah sehingga ketika lembaga pendidikan tidak menyiapkan ruang, ini kan juga keliru kalau anak didik kita ini harus ngantri di sekolahan lain, harus nunggu kan lama, kasihan dia nggak lulus karena ngantri. Nah, pemikiran Pak Wahyu bagaimana untuk menjembatani standar-standar yang diberikan Dikti ini terpenuhi, tetapi kita juga bisa mengembangkan dan juga bisa dinamis. Jadi sekarang sebetulnya Dikti itu sudah mendesain bagaimana pemikiran-pemikiran penelitian itu bisa terpublish secara luas dan murah. Karena sekarang ini ketentuan Dikti sudah tegas bahwa yang diutamakan jurnal itu adalah jurnal yang online, bukan jurnal yang printed, yang tercetak. Artinya dari segi produksi lebih murah. Kemudian Dikti juga sudah mendesain adanya ranking yang namanya Sinta mulai dari 1 sampai 6 sampai yang belum. Jadi sebetulnya untuk perguruan tinggi yang mahasiswa banyak perlu ada yang namanya jurnal penampung. Artinya jurnal penampung ini kita jangan berpikir soal akreditasi, tapi bagaimana pemikiran ini bisa kemudian tersebar luas ke publik. Soal kemudian dibantah oleh publik, itu justru menjadi dinamika tersendiri. Ini menjadi bagian uji publik. Uji publik. Nah, sekarang jadi katakan bahwa ada jurnal penampung. Ya. Artinya kita ini sebagai lembaga juga memikirkan bagaimana para mahasiswa ini bisa belajar kreatif. Di sekolah-sekolah yang lain ini Pak Ilham, para mahasiswanya ini kreatif. Pemikiran mahasiswa anak-anak muda ini kan belum tentu salah. Justru ada pemikiran segar yang baru yang mungkin kita tidak tahu. Karena mahasiswa belum tentu mereka orang-orang yang konvensional toh. Kan mereka ini orang-orang yang generasi milenial, orang-orang yang lebih dinamis. Tadi kalau untuk mengembangkan ilmu kepolisian, tapi memang ruang untuk berpikir atau nuansa akademik ini bagaimana mengkomunikasikan ini kan perlu didialogkan, kan ilmu kepolisian ini tidak merupakan satu bagian dialog. Jadi begini Pak, yang menurut saya Pak Isnanda ya, masalah krusial yang terjadi, saya setuju yang dikatakan Pak Wahyu bahwa harus publikasi besar-besaran konteksnya. Publikasi besar-besaran berarti lulusan atau scholar atau ilmuwan ya, yang berbicara tentang ilmu kepolisian itu betul-betul orang yang mumpuni. Jadi artinya bahwa sebagai seorang ilmuwan tuntutannya pasti karya. Apakah itu karya di jurnal menurut Pak Wahyu, di buku, atau dia juga bisa mungkin nulis di blog atau segala macam. Nah yang jadi permasalahan kalau menurut saya adalah yang menjadi masalah kenapa sih universitas-universitas lain bisa gitu. Ini karena kehidupan akademiknya dihidupkan, betul-betul dihidupkan. Bagaimana dihidupkan? Mereka dipahamkan tentang apa itu informasi sebenarnya. Maksud saya begini loh, ketika mahasiswa itu masuk ke dalam sebuah kampus, maka ada kebebasan akademik yang tinggi menurut saya.
kebebasan akademik yang tinggi ini kalau menurut saya akan terwujud dari bagaimana terbentuknya forum-forum yang kemudian akan menghasilkan karya-karya, Pak. Harus produktif, harus kreatif, dan terus berpikir untuk mengatasi atau ada ide-ide baru atau pengembangan pemolisian baru sehingga selalu dinamis. Tadi kan dan berani mempublikasikan ide itu. Nah, mempublikasikan itu tadi dikatakan boleh secara virtual. Ini kan lebih memudahkan. Harus. Nah, secara virtual berarti kan perlu menyiapkan suatu portal. Ya. Portal dialog digital. Artinya secara virtual ini mungkin di YouTube kan kah, entah media sosial kah, atau dengan cara-cara yang lain. Sehingga pemikiran ide-ide cerdas ini selalu ada dan tidak monoton gitu. Ini untuk closing. Monggo Pak Wahyu, ada pesan-pesan moral atau ide gagasan atau mungkin sumbang saran pemikiran supaya kita untuk terus berani mengeksploitasi apa yang ada dan kita kreatif dan kita juga tidak diam. Karena ini era pandemi Covid, kita secara sosial putus, tapi setidaknya ada jembatan, kita harus merubah bagaimana mendidik cara-cara virtual. Jadi begini, perguruan tinggi yang mempelajari dan mengembangkan kepolisian itu sudah banyak, di luar negeri banyak, di Indonesia juga banyak. Tapi kita punya yang namanya sekolah tinggi kepolisian, di mana mahasiswanya itu dia pernah menjadi polisi di lapangan. Ada S1, S2, S3. Ini berarti ada pertemuan antara empirik, pengalaman di lapangan, dengan kajian akademik. Ini harus kita biasakan bagaimana memformulasikan temuan-temuan empirik dengan kajian empirik sehingga nanti akan menjadi suatu kesimpulan atau konsep tersendiri yang akan berguna bagi kepolisian atau pemolisian di Indonesia. Nah, itu baru bisa dilakukan kalau kita berani punya gagasan, berani mempublikasikan, berani didebat, dan berani beradu mana yang tepat, mana yang cocok dalam kondisi Indonesia. Ini proses pembelajaran yang bukan hanya sekedar manut atau setuju atau tidak setuju, baik atau salah. Saya jadi teringat ini Pak Wahyu sama pemikiran Profesor Satrio Raharjo. Beliau mengatakan, seorang polisi ini sebenarnya bisa menjadi ahli apa saja karena punya pengalaman empirik, punya pendidikan. Sehingga tadi kalau formulasinya itu tepat dan ada ruangnya, tentu kita bisa mengembangkan. Begitu ya kira-kira. Ya. Nah ini Pak Ilham untuk closing, monggo silakan. Kalau menurut saya Pak, pengalaman saya mengajar di PTIK, ketika kita melihat mahasiswa, saya setuju Pak Wahyu bahwa mereka sudah punya rekaman-rekaman di kepala mereka Pak, tentang bagaimana kerja mereka. Nah, kemudian ketika dia berhadapan dengan dosen, dengan pengajar pun akan belajar dari mereka. Nah, yang paling utama menurut saya adalah kenakalan intelektual. Jadi artinya gini, ketika mahasiswa itu pernah di lapangan dan dia punya kenakalan intelektual atau yang saya bilang ini adalah ide-ide gila yang mereka bawa, itu jangan ditekan Pak. Karena menurut saya malah disitulah letak dari itunya Pak, letak dari pengembangan sesungguhnya dari kreativitas. Lembaga pendidikan memberikan ruang kebebasan akademik. Mimbar akademik ini ide-ide yang di luar mainstream, out of the box, bahkan no box ya. Ini memang harus juga digali. Karena mereka ini sebenarnya ada suatu bentuk mungkin perlawanan atau ketidakcocokan. Tapi kalau tidak ada ruangnya, mereka juga lama-lama tidak berkembang. Nah, ruang ini memang harus disiapkan. Maka pengembangan ilmu kepolisian memikirkan isu-isu penting yang terjadi. Konsep teori ini bukan hanya menghafal, tetapi bisa memikirkan dan menemukan yang baru. Dan ada ruang serta nuansa atau suasana akademik, kebebasan, debat publik, publikasi secara virtual, dan kita diaktifkan. Karena pembelajaran sekarang tidak hanya secara yang konvensional, tapi secara virtual pun juga bisa dikembangkan. Yang paling penting adalah menurut saya, bagaimana kita mulai berpikir kreatif, inovatif, dan solutif.